Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan rasa syukur karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Kita akan membaca di dalam Mazmur 84 ayat yang kelima mengatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. Biarlah pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan dengan dipenuhi ucapan syukur dan kerinduan untuk selalu dekat di hadirat Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan memiliki waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sesuatu terjadi.
Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau mengangkat pujian kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap umat yang percaya, yang pada pagi hari ini kita mau sepakat memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Sungguh Allah kita Allah yang sungguh luar biasa. Biarlah saat ini kita mau bersyukur, kita mau menaikkan ucapan syukur kita karena kebaikannya yang selalu ada dalam kehidupan kita.
Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa. Dia adalah Raja yang mulia. Dia Allah yang perkasa. Bahkan dia juga Allah pemenang. Dia selalu memberikan kemenangan kepada setiap kita. Asalkan kita selalu melekat kepadanya. Dan kita selalu meminta kepada Tuhan untuk selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita menyiapkan hati kita. Kita meminta kepada Tuhan untuk selalu mengajari kita, menuntun hidup kita, sehingga kita mampu menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sukun yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita bisa bertemu sekalipun melalui online, tetapi saya percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Pandanglah pada Tuhan, yang diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dan ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga, jadi ia telah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makanan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Amin. Sebelum kita membahas firman ini lebih lanjut lagi, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah Bapa hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong untuk kami boleh fokus terhadap firman-Mu Bapa, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi penuntun dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah setiap apa yang sudah hamba-Mu persiapkan, semua itu boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan juga hamba-Mu berdoa kiranya Engkau sendiri Tuhan yang boleh melingkupi setiap kehidupan hamba-Mu ini, mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan Bapa setiap firman-Mu ini secara sederhana. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Dan di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami letakkan setiap kehidupan kami dan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk memahami ayat ini, pertama-tama kita perlu memahami konteks dari ayat ini secara garis besar. Kitab Ulangan, terkhusus Ulangan pasal yang ke-8, ini merupakan bagian dari khotbah Musa yang menyatakan tentang perjanjian Tuhan yang dilandasi oleh kasih anugerah Allah bagi umatnya. Sehingga perjanjian ini sering dikatakan sebagai perjanjian anugerah, yaitu perjanjian yang Tuhan buat dengan umatnya, yang di sini menyatakan relasi yang Tuhan miliki dan umatnya. Dan inti dari perjanjian ini adalah kasih. Kalau kita melihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, di situ kita bisa melihat ada satu firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Dan di dalam Ulangan 8 sini kita bisa melihat juga bahwa Tuhan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel, sekalipun melalui satu hal yang membuat mereka tidak nyaman. Kembali ke dalam Ulangan pasal yang ke-8, kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-8, di sini kita menemukan setidaknya ada 3 kali Musa menantang iman dari bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian ini. Musa senantiasa mengulangi pernyataannya tentang kesetiaan Allah. Jadi Musa tidak hanya menantang, tetapi dia juga mengulangi. Allah itu sudah setia terhadap kamu. Bagaimana kamu meresponi kesetiaan Allah? Dan hal itu yang Musa sering kali lakukan. Karena dia melihat kesetiaan Allah di dalam memenuhi janjinya.
Dan di sini kita melihat bahwa Musa senantiasa mengingatkan mereka untuk tetap mentaati perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan juga Musa mengingatkan bahwa mereka harus mengingat pekerjaan tangan Tuhan, yaitu pekerjaan tangan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan mereka. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan melalui Musa di sini ingin bangsa Israel selalu mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umatnya? Jawabannya, Tuhan mau mereka menghidupi segala perjanjian yang telah Tuhan buat dengan mereka. Tuhan mau mereka tidak hanya mengenal Tuhan atau tidak hanya tahu perjanjian itu secara kata-kata, secara tulisan, tetapi yang Tuhan mau adalah mereka menghidupi janji-janji itu. Sehingga mereka bisa menikmati segala hal yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kehidupan mereka. Ketika Tuhan Allah memberikan perintah, dengarkanlah, atau yang dikenal sebagai Shema, itu perintah Tuhan ini bukan untuk mereka hafalkan saja, bukan untuk mereka perkatakan saja, namun Tuhan mau mereka menghidupi perintah ini. Dan Tuhan mau bangsa Israel di sini mengekspresikan kasih mereka kepada Tuhan bukan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata dalam kehidupan mereka. Dan hal ini yang menjadi alasan mengapa Tuhan membawa mereka kepada kehidupan di padang gurun yang selama 40 tahun itu. Dan mungkin kita bertanya, kenapa kok harus di padang gurun? Apakah hal ini berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam? Tidak. Tuhan bukanlah Allah yang kejam, karena Tuhan memiliki agenda tersendiri ketika Dia membawa bangsa Israel, membawa umatnya ini ke kehidupan di padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat ayat yang kedua, di sini kita bisa menemukan alasan mengapa Tuhan membawa umatnya ke dalam kehidupan di padang gurun. Alasan yang pertama, Tuhan ingin merendahkan hati mereka. Di situ ayat yang ketiga mengatakan bahwa Tuhan merendahkan hati mereka dengan cara membiarkan mereka kelaparan. Bapak Ibu, pernah nggak sih kita bertanya kenapa Tuhan mau merendahkan hati mereka itu melalui kelaparan? Mengapa harus melalui hal makanan? Apakah ada yang salah dari kehidupan mereka sehingga mereka dihukum gara-gara makanan? Kalau kita selidiki lebih dalam lagi, makanan ini merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Untuk kita bisa bertahan hidup, kita perlu makan. Mungkin 1, 2, 3 sampai 1 minggu kita bisa bertahan untuk hidup tanpa makanan. Tetapi 1 minggu lebih ketika kita tidak ada asupan apa-apa, tubuh kita akan menjadi lemah. Dan di sini bukan berarti kita hidup untuk makan, tetapi kita perlu makan untuk menjaga kehidupan kita. Dan melalui makanan ini Tuhan melihat atau Tuhan mendisiplinkan bangsa Israel. Tuhan memberikan makanan, memberikan mana kepada bangsa Israel. Dan Tuhan mengingatkan kepada mereka untuk senantiasa mencari mana itu setiap hari. Dalam artian Tuhan menginginkan mereka senantiasa bersandar kepada Tuhan di dalam keseharian mereka. Seperti mana itu turun di pagi hari, mereka harus mencari mana itu dan mereka harus memungutnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka Tuhan juga mau mereka senantiasa bersandar kepada Tuhan sesuai dengan porsi yang mereka kerjakan di hari-hari itu. Hal itulah yang Tuhan inginkan, yaitu mereka bersandar dan berserah. Dengan demikian mereka tidak lagi mengandalkan kekuatan mereka tidak lagi mengandalkan kemampuan mereka sendiri, tetapi mereka mengandalkan Tuhan. Dan melalui mana ini, mereka diajarkan untuk senantiasa mencari Tuhan, untuk senantiasa berharap-harap kepada Tuhan, yang senantiasa memberikan dan menyediakan makanan itu secara ajaib setiap hari untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup mereka.
Dan hal ini dengan jelas menunjukkan kepada mereka bahwa mereka bisa hidup di padang gurun selama 40 tahun. Itu bukan karena kuat gagah mereka, bukan karena usaha mereka sendiri, bukan karena mereka bisa bercocok tanam. Sekalipun mereka bisa bercocok tanam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tetapi ketika mereka di padang gurun, apakah mereka bisa menghasilkan buah-buah itu? Dan ketika mereka harus berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, apakah mereka harus menunggu sekian lama untuk mereka bisa makan? Tidak. Mereka bisa makan karena murni dari Tuhan. Karena Tuhan yang menyediakan makanan itu dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan ibaratnya di training mereka. Tuhan mentraining mereka untuk mereka boleh senantiasa semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Sehingga mereka boleh menyadari bahwa mereka bisa bertahan hidup semata-mata hanya karena berkat kemurahan Tuhan yang menyediakan makanan bagi mereka. Dan kalau kita melihat pada ayat yang ketiga, pernyataan ini sangat ironis, khususnya di dalam bagian terakhir. Karena apa? Sekalipun generasi pertama bangsa Israel itu mereka bisa makan sampai kenyang setiap hari, namun pada akhirnya mereka harus mati binasa karena ketidaktaatan mereka terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Jadi di sini dengan jelas Tuhan menyatakan bahwa Tuhan mau mereka tidak hanya memperhatikan kebutuhan fisik saja ketika mereka hidup, tetapi Tuhan juga mau lebih daripada itu, mereka memperhatikan kebutuhan rohani mereka. Dan Tuhan mau mereka tidak hanya mementingkan perut mereka, tetapi mereka juga mementingkan keadaan rohani mereka. Tuhan mau mereka mendapatkan nutrisi rohani setiap hari melalui firman Tuhan dan mengerjakan firman Tuhan itu. Dan di sini kita bisa mengerti, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa sangatlah penting bagi kita untuk memenuhi kebutuhan rohani kita dengan firman Tuhan. Bahkan hal yang sama juga Tuhan Yesus katakan saat dia mendapatkan pencobaan dari setan setelah berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Dan di sini Tuhan Yesus mengutip ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu bukan kebutuhan fisik saja tentang makanan, tetapi mereka juga perlu makanan rohani yang perlu diperhatikan. Sehingga ada satu keseimbangan. Dan melalui setiap pemenuhan kebutuhan kita ini, kita bisa melihat campur tangan Tuhan, kita bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang membuat kita semakin hari semakin bersandar kepada Allah. Dan yang kedua di sini, kita bisa melihat bahwa Tuhan mau mencobai mereka. Tetapi saya mau mengganti kata mencobai sebagai kata menguji, karena apa? Kata menguji itu lebih enak kita dengar, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Dan ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ingin mencobai atau menguji mereka, apakah berarti bahwa Tuhan itu tidak tahu segala sesuatu tentang umatnya? Sehingga Tuhan sampai perlu menguji. Sehingga Tuhan sampai perlu mencari tahu melalui ujian-ujian atau melalui permasalahan-permasalahan hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu segala sesuatu tentang umatnya. Tuhan tahu bahkan apa yang ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam sekalipun, Tuhan tahu. Dan karena Tuhan Allah mengetahui hati kita, Tuhan berlaku demikian. Tuhan tahu kalau kehidupan kita manusia ini, kita adalah manusia yang berdosa. Jadi di dalam hati kita itu tidak mungkin ada satu-satu yang maksudnya hal yang baik-baik atau bersih atau hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Natur daripada Allah dan natur daripada manusia itu sangat bertolak belakang. Karena Tuhan tahu bahwa manusia ini penuh dengan dosa, sehingga Tuhan mau membersihkan hati umatnya sehingga mereka bisa kembali mengakui Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka bisa kembali bersandar kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita melihat ayat yang keempat, di situ mengatakan juga bahwa Tuhan telah memelihara mereka kurang lebih 40 tahun menjalani kehidupan di padang gurun. Dan bukan hanya itu saja, firman Tuhan juga mengatakan bahwa
baik baju ataupun sandal yang mereka pakai itu tidak perlu mereka perbaharui. Hal ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu sangat mengasihi umatnya. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun, di situ Tuhan bukan mau membinasakan mereka. Di situ Tuhan bukan mau menyakiti mereka, tetapi disitulah Tuhan mau menyatakan kasih-Nya yang luar biasa bagi umatnya. Dengan menguji mereka, Tuhan mau, bukan Tuhan yang tahu, tetapi Tuhan mau umat Tuhan, mereka bangsa Israel ini tahu bahwa Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang penuh kasih, yang membawa mereka kepada kehidupan sekalipun melalui tantangan atau permasalahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ujian ini bukan satu ujian untuk membuat mereka jatuh atau menderita sekali lagi. Tetapi melalui ujian ini, melalui cobaan-cobaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, justru membuat mereka lebih bersandar kepada Tuhan. Justru memperbarui kehidupan mereka. Karena apa? Yang Tuhan mau mereka tetap menjaga hati mereka supaya mereka bisa hidup di hadapan Tuhan dengan bersih, dengan sungguh-sungguh, dengan tak bercacat, dan mereka bisa hidup bersandar dan mengandalkan Tuhan. Poin yang ketiga, di sini Tuhan ingin melihat komitmen bangsa Israel, komitmen mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau ketika kita melihat kalimat ini, Tuhan ingin melihat komitmen bangsa Israel kepada Tuhan. Kata ini menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa Israel itu tidak memiliki komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Ya, memang. Sehingga ini yang menjadi tujuan mengapa Tuhan menempatkan mereka di padang gurun. Yaitu untuk membuat mereka lebih lagi berkomitmen di dalam Tuhan. Untuk lebih lagi mengetahui apa yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan mereka. Dan inilah alasan mengapa Tuhan mengizinkan mereka menghadapi pencobaan, mengizinkan mengapa mereka menghadapi segala ujian di padang gurun. Tuhan tahu isi hati mereka. Tuhan tahu keinginan mereka. Sehingga Tuhan mau mendisiplinkan mereka untuk mereka lebih lagi berfokus kepada Tuhan dan lebih lagi berkomitmen di dalam Tuhan. Dan cara Tuhan mendisiplinkan mereka ini bukanlah satu cara yang kejam. Ketika kita baca dan renungkan kembali, saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kembali membaca kisah-kisah yang ada di khususnya 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan juga Ulangan. Mari kita baca kembali. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari di situ kelihatannya ini kok apa sih saya tidak ngerti dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mau baca kembali dan kita mau renungkan kembali, banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi umatnya itu yang menunjukkan kasih-Nya. Memang secara pemandangan manusia terlihat seolah-olah Tuhan itu kejam, seolah-olah Tuhan itu membiarkan mereka kelaparan. Tetapi ketika kita melihat pekerjaan tangan Tuhan, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan benar-benar mengasihi mereka. Bahkan sekecil apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan perhatikan. Bapak Ibu, kalau Tuhan memiliki pemandangan seperti manusia, sudah selayaknya bangsa Israel ini dibiarkan kelaparan atau bahkan mereka dibuang di padang gurun. Karena apa? Firman Tuhan yang kita baca mengatakan bahwa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Sekalipun bangsa yang tegar tengkuk, yang senantiasa mengulangi kesalahan demi kesalahan lagi, tetapi Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tetapi sekali lagi Tuhan bukanlah manusia. Dia menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan umat-Nya dan mengingatkan kepada mereka untuk mereka senantiasa taat, melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan memiliki komitmen yang kuat untuk menghidupi setiap firman-firman itu. Bagi bangsa Israel, hal makan adalah masalah besar.
Kalau kita baca sekali lagi di situ, ketika mereka mendapatkan satu hal yang tidak nyaman, mendapatkan satu hal yang tidak, situasi yang tidak enak, mereka yang mereka keluhkan adalah tentang makanan. Coba kalau aku dulu itu masih di Mesir, aku pasti sekarang ini makan bawang lah, makan inilah, makan itu dan lain sebagainya. Karena Tuhan mengetahui hal-hal itu. Sehingga Tuhan menjadikan makanan ini sebagai alat untuk menguji dan mendisiplinkan mereka. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita? Hal apa yang menjadi kelemahan kita? Ketika kita menyadari, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin hal-hal itulah yang akan dipakai Tuhan untuk mendisiplinkan kita dan mendewasakan iman kita sehingga kita bisa lebih hari lebih bersandar kepada Tuhan dan lebih hari kita bisa lebih melihat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini adakah permasalahan atau tantangan yang kita hadapi? Hari-hari ini ketika Tuhan mengizinkan kita mendapatkan permasalahan atau tantangan, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Mungkin kita melihat orang di luar sana, mereka yang tidak percaya Tuhan, bagaimana mungkin mereka bisa hidup enak, sedangkan aku yang percaya Tuhan, aku justru yang menderita. Firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengajar kita, umat yang percaya, layaknya Tuhan mengajar anaknya. Layaknya orang tua mengajar anaknya. Dia ingin menguji kita apakah kita hidup sesuai dengan cara hidup Tuhan atau kita hidup sesuai dengan cara hidup kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita bukan tanpa alasan, tetapi karena ada satu alasan khusus. Sehingga setiap kita, pribadi lepas pribadi, kita memiliki permasalahan itu. Melalui permasalahan itu Tuhan ingin kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita senantiasa melihat hal-hal besar yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan memandang hanya kepada Tuhan. Sehingga kita bisa lebih lagi mengasihi Tuhan. Bukan dengan perkataan kita saja, tetapi dengan tindakan kita. Tuhan adalah Allah yang sanggup untuk mengadakan segala hal, untuk mencukupkan setiap kebutuhan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita siap untuk menerima semua itu? Banyak hal yang terjadi ketika kita tidak siap, ketika kita menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sama seperti bangsa Israel, kita pun memiliki banyak kekurangan yang membuat Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan kehidupan kita. Sampai kita siap, Tuhan mau kita senantiasa dimurnikan layaknya emas yang murni melalui setiap permasalahan hidup kita. Dan Tuhan mau kita menghidupi firman Tuhan sebagai bukti dari kasih kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita hanya memandang kepada Dia dan bersandar kepada Dia setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini ketika Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan untuk kami boleh senantiasa memandang hanya kepada Engkau. Sekalipun melalui permasalahan, sekalipun melalui Tuhan tantangan dalam kehidupan kami percaya Tuhan Engkau memiliki rancangan yang indah. Tolong kami Bapa untuk kami boleh memahami setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Dan ampuni kesalahan kami ketika kami seringkali mengeluh. Kami seringkali Tuhan tidak mampu memahami setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami untuk kami boleh senantiasa memandang hanya kepada Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Dan terima kasih firman-Mu Bapa yang sudah menguatkan setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh senantiasa mengingat firman-Mu ini. Sehingga ketika kami mengalami permasalahan Tuhan, kami tidak mengeluh atau menyalahkan Engkau. Tetapi sebaliknya kami justru bersyukur Tuhan. Karena kami tahu bahwa di balik setiap permasalahan, di balik setiap tantangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, Engkau memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kami. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan dan bersyukur buat firman-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa hamba-Mu berhenti berkata-kata tetapi hamba meyakinkan dan percaya bahwa Allah Roh Kudusnya akan melanjutkan setiap pekerjaan tangan-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu masing-masing pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus, saat ini
Hamba meletakkan seluruh kehidupan kami Bapa di dalam nama-Mu yang kudus. Dan Tuhan, kami rindu menjadi pelaku firman-Mu. Tolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Atik Setiorini, anak Kaila Arli Renata, anak Samuel Alfianto, anak Florencia Yoananta, Saudara Novalino Akva Putra, Saudara Joko Wijayanto, Saudari Ruth Sinta Ambarwati, Ibu Mei Murjayani, Ibu Maria Kristina. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Markus, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William beserta istri. Haleluya. Atas nama seluruh jemaat dan pengurus gereja, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelayanan daripada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Kiranya berkat kerajaan-Nya berlimpah atas Bapak Ibu hamba Tuhan. Mari umat Tuhan kita bersyukur kepadanya dan kita menerima doa berkat. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Bapa Surga atas pimpinan Roh-Mu yang kudus bagi kami semua para pelayan Tuhan dan umat-Mu dalam rangka membangun ibadah kepadamu ya Bapa. Hamba berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan hamba Tuhan yang telah menyampaikan kabar baik pada hari ini. Kiranya pengurapan Roh-Mu yang kudus semakin berlimpah atas mereka. Berkat-berkat kerajaan-Mu turun atas mereka dan anggota keluarga. Terima kasih Bapa. Dan kami membawa doa juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, pada pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan penuhi hidup mereka dengan segala kebaikan-Mu. Berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang telah lanjut usianya. Kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu dengan kasih dan sukacita-Mu. Tambahkanlah pengharapan yang besar untuk selalu memandang kepada-Mu, Sang Sumber hidup yang sejati. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus memberi semangat untuk mereka terus mengabdi kepada-Mu sampai akhir hayat. Tak lupa juga kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya dan para menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa.
Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu. Tuhan memberkati dengan bimbingan-Mu. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Pasukan malaikat-Mu menjagai mereka semua. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, para hamba Tuhan dan para profesional yang tergabung dalam berkat malam Gema Kasih. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan hikmat-Mu. Tuhan jagai dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan bimbing dalam segala karya luhur yang mereka kembangkan dalam pertolongan Roh Kudus, agar mereka semua menjadi mitra kerja dari Pemkot Malang dan institusi yang lainnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga tercurah bagimu. Kasih karunia dari Sang Kristus memenuhi dirimu dan menolong engkau menjadi saksi Kristus yang berkemenangan. Kiranya persekutuan dan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakannya dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.